Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali pada sore hari ini saya bisa hadir di hadapan teman-teman sekalian yang pemilik masa depan yang gemilang lah. Ya, berikan aplaus yang meriah. Oke teman-teman sekalian, banyak orang bertanya begitu. Ya, ini yang saya kadang-kadang ditanyakan sama tetangga saya gitu. Jadi profesinya apa Pak Widodo? Saya menjawab, kalau saya ceritakan nanti kamu tidak akan tertarik. Ya, minggu besoknya dia datang lagi ke rumah gitu, apa profesi Pak Widodo? Saya menjawab, kalau saya ceritakan gitu kan kamu nanti tidak akan tertarik. Suatu saat dia akan bertanya, apa profesinya Pak Widodo gitu? Saya jawab itu, saya profesinya dalam rangka membangun saluran pipa kekayaan kan gitu. Menarik nggak kira-kira kan gitu? Membangun saluran pipa kekayaan gitu. Saya ingin bertanya dulu di ruangan ini, siapa yang tertarik begitu? Yang tertarik artinya uang itu mengalir terus-menerus di kantong kita. Apakah kita mau tidur, apakah kita mau keluar negeri gitu, tapi uang itu tetap mengalir ke kantong Anda gitu. Semuanya berarti ya? Oke. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada Anda semua, siapa yang tidak mau repot-repot lagi gitu? Yang tidak mau repot-repot lagi, tidak mau dimarahin sama bos gitu, tidak di bawah tekanan dan lain sebagainya, dan Anda memiliki kehidupan yang freedom gitu, tunjuk jari. Banyak juga gitu. Oke, yang ketiga, siapa yang pengen kehidupannya ini yang sudah sehat, uangnya banyak, waktunya banyak? Ya, di ruang ini ada? Oh, ada juga. Berarti kalau semuanya mau, berarti Anda tepat pada ruangan ini. Oke. Membangun saluran pipa kekayaan. Cuma kira-kira apa? Lah banyak yang bertanya. Saya sudah kesana kemari gitu kan. Lah banyak orang itu juga sudah kesana kemari mencari sesuatu. Karena ada buku, ya bukunya Robert Kiyosaki, di situ dikatakan orang-orang kaya itu mencari dan membangun jaringan, tapi orang biasa itu adalah mencari pekerjaan kan gitu. Fenomena sudah begitu kental sekali sekarang ini. Jadi ada sebuah profesi, apakah ada sebuah profesi yang kira-kira bisa membuat pipa kekayaan? Saya baca buku yang bisa membuat saluran pipa kekayaan, kata bukunya Robert Kiyosaki, itu adalah usaha, itu yang ada sistemnya. Kalau Robert Kiyosaki mengatakan harus berada di kuadran kanan gitu. Kuadran kanan arti kita bekerja, membangun sebuah sistem atau membangun sebuah aset, setelah itu kita mendapatkan uang, setelah itu kita menemukan impian kita, itu kuadran kanan. Banyak masalahnya orang begini, sudah berangkat pagi pulang sore, sudah berangkat pagi pulang petang, sudah berangkat pagi lagi kan gitu, sudah 5 tahun, 10 tahun, dia sudah mencari sesuatu gitu kan, mencari sesuatu, tapi dia belum sukses. Sukses yang saya katakan itu adalah sukses menurut janjinya Keling, sehat, uang, dan waktu kan gitu. Ya, kita sepakat dulu ya, sukses kita begitu kan gitu. Banyak orang merantau ke Jakarta, merantau ke Malaysia. Tujuannya apa? Mereka pengen mendapatkan sesuatu kehidupan yang layak kan gitu. Saya sudah ketemu dengan teman saya di Jakarta, saya sudah ketemu teman saya ada di Jawa Timur gitu, saya sudah ketemu teman saya yang ada di Sumatera. Ketika saya tanyakan, apakah kamu sudah sukses? Dia mengatakan belum. Ya, saya tanya kepada teman saya di Jakarta, apakah kamu juga sukses? Belum. Ternyata apa yang membedakan? Yang membedakan selama ini orang pontang-panting pagi pulang malam, dia meninggalkan anak istri untuk merantau dan lain sebagainya. Mereka belum juga mendapatkan sukses. Karena apa? Bedanya itu adalah cuma di alatnya. Di apa? Alatnya kan gitu. Alatnya banyak. Ada alatnya yang apa? Tadi Pak Aryo mengatakan bekerja di sebuah perusahaan. Itu juga alat kan gitu. Saya alatnya dulu dukun. Upline saya Pak Firman tukang pijet. Banyak orang di luar sana alatnya beda-beda. Ada orang yang jual angkringan, ada orang yang pegawai bank, ada orang yang macam-macam begitu. Itu yang menentukan adalah alatnya. Ya, saya sudah sering mengatakan, Pak, saya sudah berdoa siang malam, saya sudah berdoa tiap malam kan dan lain sebagainya. Saya juga bekerja Pak, tapi belum sukses. Saya katakan, semua orang itu sudah hampir bekerja dan orang juga memiliki cita-cita dan mereka juga berdoa. Tetapi kenapa belum sukses? Karena apa? Alatnya yang membedakan. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai alat. Alatnya sebetulnya sudah Anda temukan semuanya. Karena apa? Anda sudah
mengikuti alatnya. Kalau ini saya dulu nih, profesi saya dukun ini. 5 tahun yang lalu. Jadi saya hidup di bawah belas kasihan orang. Satu pasien itu biasanya ngasihkan 15.000, kadang-kadang 20.000 kan gitu. Kadang-kadang juga ngasih kan gitu, ucapan terima kasih. Ini alat saya dulu. Tetapi ternyata alat saya yang saya pertahankan dulu sebagai seorang dukun begitu, itu tidak menjamin saya sehat, uang, dan waktu. Kenapa gitu? Karena apa? Beda alat, beda hasil. Ingat, di dalam bukunya Robert Kiyosaki ada namanya jebakan hamster. Ya, Anda tahu jebakan hamster itu? Sekali-kali Anda datang ke mall, Anda datang ke mall besar gitu, Anda ajak anak Anda atau istri Anda lihat yang namanya hamster. Ya, kayak semacam tikus itu kan gitu. Dia ada di dalam kurungan gitu, dia semakin genjot, semakin genjot, semakin genjot gitu. Nggak kemana-mana kan gitu. Takutnya kita semua juga masuk namanya jebakan hamster. Paham? Anda ingin berubah? Anda ingin menemukan alatnya? Oke. Lah ini alatnya ini. Temukan sumbernya, bangun pipanya. Jadi menemukan sumbernya, Anda juga harus membangun pipanya. Sumbernya sudah ketemu, tinggal membangun. Ketika saya dipresentasi sama Keling, saya nggak tertarik sebetulnya. Tetapi 2 kali upline saya follow up. Banyak yang salah sebetulnya. Mereka sekali presentasi selesai sudah. Sebetulnya di bisnis ini yang benar adalah memang presentasinya sekali, tetapi follow up-nya berkali-kali. Pak Teguh saya follow up itu lebih dari 15 kali. Pertama belum mau, kedua belum mau, ketiga belum mau kan itu. 15 kali Pak Teguh baru mau action. Ya, seperti kata siapa tadi di ruangan sana tadi kan gitu. Dia mengatakan, memang nikahnya sekali, tapi follow up-nya berkali-kali. Ya. Paham nggak kira-kira? Ya. Oke. Perusahaannya ini adalah ada yang menyuplai produk, ada perusahaan kayak sistem, ada namanya sponsor Anda atau saya katakan upline Anda, dan Anda sendiri. Ada 3 perusahaan sebetulnya. Ada perusahaan yang mensuplai produk ini, ada perusahaan yang membuat pendidikan bisnis ini, yang ketiga ada perusahaan namanya upline Anda, terus Anda sendiri sebetulnya perusahaannya kan gitu. Lah banyak yang nggak paham ini. Saya sebetulnya ngapain? Saya katakan, suplai produknya, perusahaan multi level marketing, Keling sendirian berhak. Dia sudah berkomitmen, itu akan mendatangkan produk-produk yang terbaik di dunia. Kemarin waktu saya terakhir ke Malaysia ada 2 produk gitu. Yang pertama adalah ion spec gitu, kacamata, yang frame-nya itu mengandung ion. Yang kedua, itu ada cairan begitu, cairan yang disemprotkan di muka. Setelah 30 detik disemprotkan, kita langsung fresh. Artinya apa? Memang produk ini selalu inovatif mendatangkan produk-produk terhebat di dunia kan gitu. Saya baca buku ya, saya baca buku judulnya How to Build a Multi-Level Money Machine. Jadi bagaimana menciptakan mesin uang di dalam multi-level marketing. Saya baca buku itu, di buku itu dikatakan, semua multi-level bisa menghasilkan uang, tetapi tidak semua multi-level marketing itu menghasilkan mesinnya uang. Di situ dikatakan, kalau Anda bergabung dengan sebuah perusahaan, di sebuah multi-level marketing, di buku itu dikatakan, multi-level marketing yang bertahan jangka panjang, yang pertama adalah, itu adalah produknya kesehatan. Di situ dikatakan, sudah produknya kesehatan, Anda mau mengkonsumsi, berarti orang lain mengkonsumsi. Di luaran sana banyak ini yang mendirikan multi level marketing tetapi tidak ada produknya, tetapi yang ada adalah permainan uangnya, dan itu mentok. Ini nggak akan mentok ini, karena apa? Produknya diminati semua orang, dari usia bayi itu sampai orang dewasa. Semua orang butuh produk kesehatan, dan saya juga maniak dengan produk kesehatan. Salah satu yang saya pakai, coba saya memakai berapa gitu kan? Yang pertama kaos kaki saya pakai, yang kedua saya pakai rice band. Ya, gelang. Ada kayak Aura Brief. Yang keempat Black Jet. Yang selanjutnya adalah saya tadi sebelum masuk, saya minum yang namanya propolis. Yang selanjutnya sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya minum yang namanya spirulina kan gini. Ini produknya luar biasa semuanya. Tadi dikatakan sama Pak Aryo sebetulnya, produknya yang bergulir sebetulnya. Bukan uangnya, tetapi produknya yang bergulir. Karena apa? Ingat ya, ingat teman-teman. Kenapa orang yang semakin tinggi peringkatnya, dia bukan semakin tua, tetapi semakin muda? Karena apa? Produknya Keling, ini rata-rata produknya adalah anti-aging kan gitu. Awet muda bersemangat, duitnya udah banyak kan begitu. Kenapa Anda nggak mau? Coba
Coba kalau umpama satu orang itu, satu pakai produk, yang kedua pakai blackjet, yang ketiga pakai aura, mereka minum spirulina, mereka minum propolis, selanjutnya adalah mereka pakai KI brief kan gitu, celana dalam. Loh, saya maniak sekali dengan produknya. Lucu, orang ngomong produknya tapi nggak pakai. Oke, siap Anda konsumsi? Ya. Oke, ya. Saya akan berbicara di sini, penjelasannya begini. Ini Keling. Yang kedua, ini adalah case system. Ini adalah upline Anda. Dan di sini adalah ini Anda nih. Oke. Perusahaan Keling ini sudah menyediakan produknya bagus, case systemnya bagus. Kata Robert Kiyosaki, kalau Anda memilih sebuah perusahaan begitu, ada perusahaan yang ada unsur pendidikannya. Paham saya? Jadi masukilah sebuah bisnis itu yang ada unsur pendidikannya. Kalau tidak ada pendidikannya, banyak orang di luar sana sombongnya luar biasa. Orang baru masuk gabung multi level marketing, dapat penghasilan 3 juta, itu udah gembor-gembornya luar biasa. Ya baru berapa udah memiliki penghasilan itu gembor-gembornya luar biasa. Padahal apa? Dia belum bertumbuh di dalam. Banyak kan multi level di luar sana begitu? Yang dibangun Keling itu pendidikannya dulu. Tetapi saya mengatakan, ini pengen besar, ya saya kasih resepnya seperti Kuala Lumpur mau? Yang mau cuma 2 orang. Mau? Oke, saya kasih bocorannya. Bocorannya begini, tahun 2009 ya, tahun 2009, saya masih ingat waktu saya datang ke Kuala Lumpur, saya mengadakan waktu itu ada program yang namanya Super BOP. Ini yang hadir, ini kurang lebih sekitar 225 orang ini di My Tower yang hadir ke Super BOP. Oktober, November, Desember, Januari, saya datang lagi, tanggal 24 Januari saya masih ingat ini, dari 225, ini yang hadir, itu 1.500 orang. Mau tak kasih resepnya? Mau tak kasih rahasianya? Oke. Rahasianya di mana kan gitu? Saya mengatakan, banyak orang itu yang sudah datang ke pertemuan, banyak orang yang sudah mengkonsumsi produk Keling, banyak orang sudah membaca buku. Kalau ditanya, kamu sudah datang ke pertemuan? Sudah. Kamu sudah membaca buku? Sudah. Sudah ketemu dengan upline? Sudah kan gitu. Pertemuannya pertemuan yang mana dulu? Karena ada agenda Keling, ada agenda case system, ada agenda upline Anda. Pertanyaan saya, agenda Anda apa? Tahun 2009 yang saya katakan saya uplek-uplek di Kuala Lumpur, itu agenda Anda apa kan itu? Karena apa? PT Teguh Iman Santoso, PT Insinyur Arya Suteja, PT Untung kan gitu. Ini kan PT. Lah Anda PT-nya apa? Ini kan PT Keling yang berkembang, PT Case System yang berkembang, PT Upline Anda yang berkembang. PT Anda itu loh. Anda sendirian berhati. Lah apa kegiatannya? Ingat nih, catat nih. Kegiatannya sebetulnya, yang pertama, kegiatan PT Anda perbanyak the master of living room. Bahasanya apa? Anda datang ke ruang tamu. Kalau di Kuala Lumpur bukan the master of living room, tapi the master of living flat. Ya, dari flat ke flat, bukan dari rumah ke rumah kan gitu. Tetapi kalau nanti mulai semua orang mau leaders, mau enggak, kalau hari ini masuk ke ruang tamu lagi, saya percaya bulan depan, sekarang ini yang hadir begini, besok akan terjadi ledakan, itu 3 kali lipatnya. Kegiatannya apa lagi? Kegiatannya adalah one on one, O3. Kegiatannya apa lagi? Kegiatannya adalah presentasi home meeting. Selanjutnya adalah follow up. Saya mengatakan presentasinya sekali tapi follow up-nya berkali-kali. Saya sudah katakan ini. Di Yogyakarta banyak downline yang nggak mau gabung kan begitu. Nggak mau masuk ke case system. Karena apa? Sekali presentasi. Mereka maunya mereka langsung. Ya setelah presentasi kan mereka jadi sendiri Pak Widodo. Tidak. Kita follow up berkali-kali. Selanjutnya apa? Melayani pelanggan. Sampai sekarang ini saya masih memiliki pelanggan. Pelanggannya apa? Mereka beli klorofil, kadang-kadang mereka beli kino gitu, kadang-kadang mereka juga beli kolostrum, ya. Selanjutnya kadang-kadang mereka beli omega gitu. Saya masih melayani pelanggan. Bapak Ibu masih melayani pelanggan? Oke. Karena apa? Bisnis ini sebetulnya saya dulu pernah hampir quit. Saya ngomong sama Pak Firman saya akan berhenti dari bisnis ini. Kenapa? Karena saya nggak ada modal kan gitu. Diterangin sama Pak Firman, dia mengatakan, Widodo, kita bangun bisnis ini dengan bisnis ini. Jadi kalau orang tidak mau datang ke pertemuan, orang tidak mau beli pulsa, orang tidak mau investasi di bisnis ini, cuma salahnya satu apa? Karena apa? Dia tidak memiliki pelanggan untuk membuat operasional bisnis ini.
Oke, selanjutnya apa? Agenda apa? Konsultasi. Yang dikatakan Pak Aryo tadi. Habis konsultasi, memberi konsultasi. Ini perusahaan Anda ini. Yang kelima, memberi grup meeting dan promosi. Agenda berikutnya, selanjutnya adalah membangun hubungan. Ya, membangun hubungan dan membimbing. Yang ketujuh, dengar kaset dan buku. Iya Pak, saya juga datang ke pertemuan Pak gitu. Pertemuan apa? Ya BOP saya sering, Train the Trainer, terus PSM, saya datang Pak, Product Talk juga datang Pak. Itu agendanya Keling dan itu agendanya K-System. Tetapi kalau agenda Anda mulai besok pagi, Anda perbanyak dengan agenda ini, saya percaya betul gitu, 2 tahun atau 3 tahun yang akan datang, itu yang namanya uang, itu perlahan akan mengalir pada kantong Anda. Ya, oke? Oke, selanjutnya, saya akan berbicara ini. Ada 5 keahlian di dalam membangun bisnis ini. Anda kuasai 5 ini, bisnis Anda akan besar. Yang pertama adalah keahlian membangun frontline atau membangun kelebaran. Kelebarannya berapa sih sebetulnya? Kelebarannya untuk orang pertama kali sebetulnya Anda bangun kelebaran itu kurang lebih sekitar 5 kelebaran. Lah banyak orang dia ngomong sama saya, Pak, saya memiliki 5 kelebaran Pak, tetapi yang jalan cuma 2 Pak. Oke, saya mengatakan, yang pertama siapa? Oh, yang pertama istri saya. Oh, istri. Yang kedua ini ibu Pak. Yang ketiga ini bapak kan gitu. Yang keempat berapa? Ini adik gitu. Yang kelima siapa? Ini teman Pak. Ini lama sekali saya follow up, tapi ini gabung Pak, tapi sekarang berkembang pesat Pak gitu. Anda paham? Berarti dari 5 orang Anda menyponsori, itu yang bergerak itu cuma 1. Berarti kalau ditanya berapa kaki aktif kan gitu, kaki aktif saya cuma 1. Banyak orang terlalu lama nungguin orang yang tidak mau bertumbuh. Makanya dia frustasi kan gitu. Frustasi nungguin orang yang mau tidak bergerak. Karena probabilitasnya saya sudah banyak ini, karena banyak orang yang datang ke rumah saya tahu kan gitu. Orang nyponsori 6, 1 2 3 4 5 6. Yang 2 ini biasanya mereka mau, yang 2 ini mereka mengatakan nanti, yang 2 berikutnya ini termination kan gitu. Sebetulnya kaki Anda berapa? 2. Tapi untuk lebih lanjutnya nanti Anda hubungi kepada upline Anda. Karena apa? Untuk menjadi seorang yang Emerald Leaders Club itu harus memiliki 5 kaki aktif. Emerald Leaders Club itu kan berarti harus memiliki 5 kaki aktif kan gitu. Yang pertama memiliki omset lebih dari 20.000 BV, yang kedua lebih dari 12.000 BV, yang ketiga lebih dari 7.000 BV, ini 400, ini 400 kan gitu. Di sini dikatakan 5 kaki aktif teman-teman. Berarti yang keahlian pertama itu adalah membangun kelebaran. Anda siap? Oke. Yang kedua, setelah membangun kelebaran, itu Anda membangun kedalaman untuk menemukan kaki-kaki baru. Yang ketiga, Anda membangun yang namanya vital sign. Yang keempat, membangun hubungan. Yang kelima, itu adalah membangun dream building. Setelah membangun frontline bagaimana? Anda harus menemukan yang dikatakan Pak Aryo tadi, menemukan murid-murid baru dan dibimbing itu menjadi leaders di setiap kaki. Saya baca bukunya John Maxwell, uang mengelilingi para pemimpin. Uang mengelilingi para pemimpin. Artinya apa? Kalau Anda pengen uangnya itu mengalir gitu kan, mengalir deras, itu berarti Anda harus menciptakan pemimpin, para pemimpin di kaki Anda. Selanjutnya, di situ dikatakan alasan mengapa begitu banyak orang gagal dalam network marketing adalah karena mereka gagal mengenali pemimpin dan mereka bekerja sama dengan pemimpinnya. Saya paham betul ini. Di dalam buku bagaimana menciptakan mesin uang di dalam multi level marketing, salah satunya adalah kenalilah siapa leaders kamu yang bisa diajak kerjasama. Apakah Pak Widodo hebat? Saya bukan hebat. Ingat ini, saya menemukan kedalaman, ini Pak Teguh ini kedalaman kelima, kaki kedua, sekarang besar di Kuala Lumpur, ini namanya Pak Ansori, ini kedalaman berapa ini? Ini kedalaman 12. Ada kaki ketiga namanya Pak Yusri, Yusri ini kedalaman apa? Kedalaman 5 kan gitu. Apakah mereka saya bimbing sendiri? Tidak. Saya sadar betul,
Karena apa? Ketika mereka sering ketemu dengan saya, mereka akan bosen. Saya mengibaratkan, saya ini hanya sebagai seorang pencari batu. Apa? Pencari batu. Jadi saya ini hanya pencari batu. Saya menemukan batu, ya kan? Kaki pertama, saya menemukan batu kaki kedua, saya menemukan batu kaki ketiga. Setelah itu, batu itu saya berikan kepada upline saya. Pernah suatu saat, karena saya kurang pengalaman begitu kan, wah ini menemukan batu bagus ini. Saya bawa ke upline saya marah-marah. Batu kayak gini aja kok diantar ke tempat saya kan gitu. Oh, di situ saya belajar. Ternyata maunya upline itu adalah batu. Itu yang kriterianya begini, yang partner sejati, yang mereka sudah membaca buku, dan mereka sudah memiliki frontline, dan mereka juga teachable. Itu batu saya lempar ke upline saya. Kalau ini batu dilempar ke upline, kaki kedua dilempar, kaki ketiga dilempar begitu. Terus dampaknya Pak Widodo apa? Dampaknya saya sekarang ini, surplus keuangan saya. Dampaknya begitu. Karena apa? Siapa yang siap digesek, dan yang kedua, yang siap digosok, dia yang akan cemerlang. Dia yang akan apa? Jadi saya paham betul ini. Jadi ini harus digosok sama upline saya, ini harus digesek sama upline saya, ini harus digesek sama upline saya gitu. Setelah itu mereka cemerlang, ini cemerlang kan begitu. Mereka leaders club, mereka platinum, leaders club. Apa yang terjadi begitu? Saya surplus. Jadi tugas kita hari ini itu hanya bagaimana kita menemukan batu. Setelah itu Anda batu lempar itu kepada upline Anda. Batu itu cuma saya lemparkan kepada siapa? Kadang-kadang kepada Pak Firman, kadang-kadang kepada Pak Rifai gitu, kadang-kadang yang kedua kepada Pak Kelvin, yang ketiga Pak Hendri. Nggak mungkin kita itu akan grup kita udah nggak usah tempat upline, terbatas. Saya sudah beberapa kali mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan Uplin, kamu tidak usah turun tangan ke grup saya gitu. Saya katakan grupnya pasti nggak bertumbuh. Makanya saya memiliki kaki ini, semua saya biarkan bergaul dengan upline saya, bergaul dengan upline saya. Karena apa? Di sana dia akan mendapatkan inspirasi. Jadi mulai hari ini, kenalilah leaders Anda, ajak kerjasama. Kenalilah leaders Anda, ajak kerjasama. Anda sepakat? Anda siap? Oke. Yang selanjutnya, Anda baca buku Berpikir Berjiwa Besar, itu yang bab 7. Isinya apa? Buku Berpikir Berjiwa Besar dan cara mencari kawan, itu adalah kitabnya multi level. Lah bagaimana Anda sebagai pemeluk agama, anggaplah Anda tidak sering membaca buku itu, apakah Anda bisa dijadikan referensi panutan? Tidak. Jadi, masukkan buku Berpikir Berjiwa Besar, itu gelontorkan kepada downline Anda kan gitu. Tapi yang original. Karena jawabannya semua di sana. Kalau ada orang mengatakan, Pak Widodo, apakah saya besok April akan menjadi leaders club gitu? Saya mengatakan, jawaban saya, kamu baca buku Berpikir Berjiwa Besar bab pertama gitu. Apa? Di bab pertama disitu katakan, kalau Anda pikir bisa, Anda pasti bisa. Terus kalau ada orang downline saya yang peringkatnya LC gitu, nggak naik-naik begitu, dia mengatakan, Pak gimana Pak, biar saya naik Pak. Saya mengatakan, baca bab 7. Apa itu? Ubahlah lingkungan Anda yang nomor 1, maka Anda juga ikut nomor 1. Karena di buku dikatakan, dengan siapa kamu bergaul, yang pertama. Yang kedua, ya buku apa yang Anda baca, itu akan menentukan lingkungan kamu. Saya ingat betul, saya Platinum Leaders Club, itu mulai tahun 2008, itu sampai tahun 2010 ini. Ya, 2010 ini saya Platinum terus ini. Penghasilan 50 juta, 56, turun lagi 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 50 juta, 56 gitu. Apa jawabannya itu? Ternyata harus membaca buku Berpikir Berjiwa Besar. Itu bab 7. Ubahlah lingkungan kamu yang nomor 1, sehingga kamu akan ketularan gitu. Terus saya bergaul dengan siapa? Saya mulai akrab dengan Pak Rifai Jatmika, saya mulai akrab dengan Pak Firman Santoso, gitu kan? Saya mulai akrab dengan Pak Kelvin, saya mulai akrab dengan Pak Hendri Rikianto. Karena apa? Mereka ternyata yang menginstal otak saya, mereka yang menginstal sistem di dalam pemikiran saya. Terbukti teman-teman gitu. Setelah saya bergaul dengan mereka, saya memiliki kehidupan yang surplus. Naik ke atas. Naik ke atas, yang emerald naik ke atas lah. Jangan yang diamond berani bergaulnya cuma dengan emerald. Yang manajer bergaul dengan emerald, yang emerald bergaul dengan yang atas itu. Yang LC bergaul lagi kan gitu.
Kalau Anda gold, Anda naik ke platinum, platinum naik lagi ke ILC. Karena apa? Lingkungan mempengaruhi kan gitu. Dengan siapa kamu bergaul, dengan buku apa yang kamu baca kan gitu. Itu akan menentukan masa depan kamu. Sepakat? Oke, mulai sekarang ini saya bebaskan Anda semua kan gitu. Bisa ketemu dengan saya, bisa ketemu dengan Pak Firman, bisa ketemu dengan Pak Rifai kan gitu. Anda bisa ketemu dengan mereka semua kan itu. Nanti akan saya jembatani, cemerlang lah gitu. Lah bagaimana? Nggak pernah digosok sama upline, nggak pernah digesek sama upline, tiba-tiba peringkatnya ada kan gitu. Wagu. Nggak matching. Anda lihatlah, saya biasa perjalanan dari Yogyakarta ke Semarang begitu. Itu ada batu besar, itu dari Merapi. Tapi di mata pemahat begitu, batu yang gede, itu sudah di otaknya dia akan menjadikan apa? Sebetulnya Anda persis, kalau Anda siap digesek sama upline Anda, siap digosok sama upline Anda, dan batu itu nanti akan ditampilkan indah pada waktunya. Ya, oke. Ini salah satu hasil gesekannya, salah satu hasil gosokannya gitu. Dulu dia tidak sepakat dengan saya, Pak Widodo, ngapain datang ke Kuala Lumpur? Orangnya TKI semua yang pertama, yang kedua pendidikannya rendah gitu. Yang ketiga baca bukunya nggak mau kan gitu. Ngapain ke sana? Saya paham betul. Jadi apa yang dimasukkan di dalam pikiran orang itu akan mempengaruhi tindakan. Lah tindakan itu akan mempengaruhi karakter. Karakter itu akan mempengaruhi nasib kan gitu. Saya percaya betul, siapapun profesi, kalau dimasukkan buku berpikir berjiwa besar, bagaimana mencari kawan, itu kita masukkan di dalam pikiran seseorang, lama-kelamaan dia akan seperti apa yang ada di dalam buku tersebut. Meskipun casingnya TKI, tapi karakternya sekarang ini, ketika ditepok, pok, apa profesi kamu? Pembangun jaringan. Meskipun TKI ditepok, pok gitu, apa profesi kamu? Saya pebisnis internasional gitu. Lah Anda ini ketika ditepok ngapain? Profesi kamu apa? Tukang beca. Ya, nggak zaman ini. Profesi kamu apa? Nggak zaman ini. Karena apa? Kita mau membangun jaringan ini. Ketika ditepok begini apa? Profesi apa? Ya, oke. Selanjutnya, kalau Anda memiliki leaders, pastikan leaders Anda itu adalah leaders yang memiliki karakter. Karena apa? Kita pengen pensiun ini. Kita pengen freedom. Kita nggak mau was-wasan gitu. Kita keluar negeri was-was. Kita mau ke jalan-jalan was-was dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Leaders yang berkarakter. Leaders yang apa? Leaders yang berkarakter kan gitu. Leaders yang berubah. Anda lihat itu kan, kalau orang memasang pipa sambungan begitu, dia harus menguatkan basisnya. Saya kuatkan betul. Kedalaman begitu kan. Ini kedalaman yang kelima, ini kedalaman yang 10, ini kedalaman yang 15, ini kedalaman yang 20, ini kedalaman yang 25. Saya mulai kuatin kan gitu. Caranya apa ini? Saya pastikan karakter mereka itu mau berubah. Karakter. Apa bedanya nanti? Ya sebelum profesinya di Keling mereka gali, tapi ketika mereka gabung di Keling, sudah jadi leaders gali lagi. Itu artinya apa? Karakternya nggak berubah. Kalau ini yang terjadi, saya akan was-was. Kan banyak yang belum karakternya berubah. Anda kan pengen membangun saluran pipa yang kaya tadi kan, betul nggak? Tapi pastikan dulu basisnya itu yang memiliki karakter semuanya. Dan Anda akan memiliki omset yang luar biasa besar kan gitu. Ya, oke. Caranya bagaimana? Keahlian yang nomor 3 itu adalah bagaimana itu fatal sense. Orientasi kita itu sebetulnya fatal sense. Saya sudah mengatakan, biarkan alat yang akan pergi berperang. Saya kasih tipsnya begini. Banyak orang pengen membangun di luar kota, banyak orang yang pengen membangun di luar negeri, tapi mereka asal aja. Pak, saya mau datang ke Batam, oke. Pak, saya mau datang ke Jakarta, oke. Pak, saya mau datang ke Surabaya, oke. Pak, saya datang kemana-mana, oke kan gitu. Tapi pastikan di sana itu ada daftar nama Anda yang pertama gitu. Yang kedua, minimal ada downline Anda yang sudah ke sana. Tetapi apa? Alat ini sebetulnya sebagai seorang tes pen. Alat ini pengetesnya. Kalau umpama saya datang ke suatu kota, anggaplah di sana ada 10 orang atau 20 orang begitu, saya kasih alat dulu. Pak Widodo kapan datang ke sini? Oke, sebelum saya datang ke sini ada buku sama ada CD. Tolong dengerin, ada kaset. Seminggu tak SMS. Udah dengerin belum? Belum Pak, nggak sempet. 2 minggu tak SMS, udah dengerin belum? Belum Pak, nggak sempet Pak. Sebulan tak SMS, udah belum Pak gitu. Itu namanya bukan yang akan kita garap kan gitu. Meskipun mereka jauh gitu,
Ada di seberang sana. Saya mengatakan, apakah buku sudah dibaca? Sudah. Apakah kaset sudah dibaca? Sudah. Kapan Pak Widodo datang? Saya hanya mengatakan, saya akan datang ke sesuatu itu apabila ada 100 kaset profesional satu, buku berbeda besar, ada 100. Saya baru udah mau datang. Apa yang terjadi? Kita datang ke sana, meledak. Karena apa? Antara frekuensi kita dengan frekuensi mereka sama. Itu yang terjadi. Siap? Oke, jadi mulai sekarang lemparkan alat itu jauh-jauh dan peringkat emerald itu minimal sudah harus memiliki kaki di luar kota. Uji cobalah. Jakarta, Surabaya begitu kan, atau kota besar kan gitu. Ya. Oke, Anda lihat ini. Strateginya bagaimana melesatkan, pertemuannya banyak, kasetnya banyak, semuanya banyak kan gitu. Saya melihat dulu struktur saya. Ini kebetulan yang bisa saya bangun di Kuala Lumpur. Saya melihat dulu. Di sini ada Ansori, di sini ada Kos Darmanto, di sini ada Pak Pranyoto, di sini ada Pak Rizky, di sini ada Pak Wahyu, di sini ada Pak Agus kan gitu. Saya memegang kedalaman yang Agus dulu kan gitu. Saya pegang kedalamannya Agus, set. Saya ajak komunikasi, saya bimbing Agus kan gitu kan. Mulai saya perkenalkan alat, mulai saya perkenalkan tiket, mulai saya perkenalkan visi ke depan, mulai saya perkenalkan apa gitu. Apa yang terjadi? Ingat ini, kalau Anda bekerja di kedalaman yang paling dalam, dan kedalaman itu mau begitu kan, mau aktif, Anda akan mendapatkan omset besar. Pertemuan akan besar di situ. Anggaplah kalau umpama saya mengatakan kaki sini, ada tiket di sini 30. Saya ngomong sama upline mereka, downline kamu itu ngambil tiket 30. Oh masa? Iya. Itu downline kamu kedalaman yang ke 10 itu ngambil tiket 10 kan gitu. Di sini dia mengatakan, oke plan, kalau gitu saya akan ngambil 5. Saya nggak mau kalah. Saya ngomong sama upline ini lagi. Ini kedalaman kamu, yang paling dalam, ini ngambil tiketnya aja 30 kan gitu. Kamu ngambil berapa? Oke plan, saya ngambil 10 plan. Oke. Saya bicara lagi, ini kedalaman yang paling dalam, ini mengambil tiket itu 30. Kamu ngambil berapa? Oke plan, saya ngambil 15 kan gitu. Yang ke atas saya tanyakan lagi kan gitu. Oke, kedalaman kamu itu sudah ngambil tiket, itu 30 kan gitu. Kamu ngambil berapa plan? Dia mengatakan saya akan ngambil 25 gitu. Berapa total tiket yang ada di kaki itu kan gitu. Besar. Kalau 30 itu jangan Anda kasih ke frontline. Ini salahnya begini kan gitu. Jadi yang hadir cuma 30. Karena apa? Prinsip bisnis ini besar, Anda kembali lagi membakar dari bawah. Anggaplah Anda ada di apartemen. Apartemen itu yang tingginya 25 lantai. Ya Anda di 20 lantai kan gitu. Yang kebakaran itu anggaplah lantai 24. Anda turunnya itu santai-santai kan gitu. Tetapi kalau Anda di lantai 20, kebakaran itu ada di 10-an gitu. Apa yang terjadi? Kalang kabut Anda. Jadi mulai sekarang Anda harus membidik yang namanya kedalaman yang paling dalam dan itu mau dibimbing. Anda siap? Oke, ya. Lihat nih. Kasetnya begitu. Itu namanya mental pengusaha begitu. Artinya karakternya udah berubah. Kan yang kita mau kan karakter kan gitu. Otak begitu, tapi karakternya pengusaha kan gitu. Ya, Anda siap ya? Oke. Ini saya tunjukin lagi nih, Kos Darmanto nih. Kos Darmanto Ansori ini kerjaannya ini alat kan gitu. Jadi tulang punggung mereka ini, darahnya ini sudah alat. Kalau mereka nggak ada alat itu mereka, aduh kayaknya kok tidur itu nggak nyenyak. Tapi kalau alatnya mereka gila-gilaan, lah mereka baru tidur nyenyak. Yang selanjutnya, ini yang saya katakan. Pertemuannya begini. Bisa membayangkan nggak? Kalau pertemuan Anda itu 5.000, itu semua grup Anda, bisa membayangkan nggak? Bayangkan di otak Anda, karena apa? Itu akan terjadi. 5.000 orang, itu adalah grup Anda semua. Karena pertemuan ini, yang dijual bukan pertemuan sebetulnya. Pertemuan ini, yang dijual itu auranya. Kalau orang diajak datang ke pertemuan begitu, mereka datang ke pertemuan, mereka melihat orang ini sukses, mereka melihat ini sukses, mereka sukses itu. Di dalam emosi dia mengatakan, saya akan bisa seperti dia. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Kalau dia bisa, saya enggak. Kalau saya bisa, enggak kan gitu. Makanya pertemuan itu Anda masukin kan gitu. Tetapi saya mengatakan, tidak semua downline itu dimasukkan ke pertemuan gitu. Caranya bagaimana? Ada step by step. Tidak semuanya kurikulum kayak sistem itu Anda habiskan dalam tempo 1 bulan untuk downline Anda. Tidak, itu makanan 1 tahun. Jadi bisa orang ini, oh ini orang ini cocoknya ini belum ini kan gitu. Jangan semua dimasukkan pertemuan dulu. Ini masuk pertemuan ini, masuk pertemuan ini. Dapat emosinya tapi dia nggak bergerak. Jadi biarkan dia bertumbuh perlahan-lahan. Ini salah satu pertemuan di Kuala Lumpur, ini dihadiri kurang lebih 110.000 orang. Ya,
Auranya yang kita jual kan itu. Aura pertemuannya. Selanjutnya, kalau sudah pertemuannya sudah banyak, leaders Anda sudah banyak, karakternya sudah berubah, kedalamannya sudah, Anda sudah mau bekerja sama dengan upline Anda, yang aktif kan begitu. Anda selalu minta bimbingan sama upline Anda selalu teachable begitu. Saya mengatakan, tinggal buahnya kita petik. Siap? Buahnya kita petik. Anda siap? Ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu apa? Buahnya kita petik. Enak kan? Enak. Ya, enak sekali kan gitu. Oke, ya. Ini janjinya ini. Ini yang menarik. Banyak profesi sekarang ini yang masuk industri multilevel. Karena apa? Ini yang ditawarkan. Yang ditawarkan apa? Sukses itu ya sehat, uang, dan waktu. Sehat, uang, dan waktu dalam suatu waktu kan gitu. Paham enggak ini mas ya? Yang disebut dengan freedom kata Pak Aryo yaitu tadi. Orangnya sehat, uangnya banyak, waktunya banyak. Ini yang kita cari kan gitu. Bukan uangnya banyak, ya kan? Orangnya sehat, tapi waktunya nggak ada. Ini banyak di kota besar. Mereka berangkat jam 5 pagi, mereka pulang jam 10 malam. Besok lagi mereka berangkat jam 5 pagi, ya pulang jam 10 malam kan begitu. Saya pernah datang ke tempat teman saya yang di Jakarta. Seusia dengan saya, sukses. Saya disuruh nginep tempatnya dia. Orangnya sehat, uangnya banyak, tapi waktunya terbatas. Jam 10 malam baru pulang. Tiap sore saya melihat, dia memiliki kolam renang. Yang pertama dia memiliki audio musik, tapi saya melihat 3 hari itu jarang mereka nikmati. Sore hari jam 4 itu yang menikmati siapa? Itu rata-rata pembantunya. Pembantunya 3 orang, mereka berenang bareng-bareng kan gitu. Mereka ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Mereka capek, mereka minum orange juice. Malamnya mereka memiliki audio kan gitu. Kan bosnya belum pulang. Mereka bertiga, mereka karaokean di musiknya. 3 hari begitu. 3 hari itu saya mendengarkan lagu Iwak Peyek, Iwak Peyek. Pertanyaan saya begitu. Itu yang bukan kita pilih. Anda siap? Itu yang bukan kita pilih. Yang kita pilih hasil akhirnya itu adalah sehat, uang, dan waktu. Mari kita ucapkan bareng-bareng. Apa? Sehat, uang, dan waktu. Oke, sekali lagi. Sehat, uang, dan waktu. Sekali lagi. Sehat, uang, dan waktu. Oke, plus untuk Anda semua yang itu ya. Kalau Anda sudah sehat, uang, dan waktu, kan mau ngapa-ngapain bisa kan gitu. Kalau bisnis Anda sudah kokoh, leaders Anda sudah banyak, pemimpin di grup Anda sudah banyak, Anda mau ngapa-ngapain, itu juga bisa. Ini saya bersama dengan Royal Crown Ambassador Hendri Rikianto, saya bersama dengan Ibu Triana gitu. Waktu itu ke Afrika, 11 hari. Saya bergaul dengan Royal Crown Ambassador Hendri Rikianto. Tidak ada downline dia, kecuali saya. Karena di Afrika itu mahal. Multilevel marketing di luar sana, mereka juga gembar-gembor. Besok rewardnya ke Afrika, besok rewardnya ke Afrika gitu. Kita nggak usah gembar-gembor, saya sudah ke Afrika. Saya sudah ke Cape Town gitu kan, saya sudah ke Sun City. 11 hari. Bayangin aja berapa ilmu yang saya dapat. Pulang dari sana, itu bisnis saya, ini melesat pesat. Karena apa? Otaknya upline, ini saya pindah ke otak saya kan gitu. Ya, oke siap ya. Yang kedua, ini upline kita semua juga gitu. Royal Crown Ambassador Rifai Jatmika, dia memang dreamnya itu penggemar mobil. Mobil ini dibeli, mobil itu dibeli, mobil ini dibeli. Saya pernah menaikin mobil ini. Itu luar biasa mobil ini kan itu. Nikmati aja, kalau sehat, uang, dan waktu. Uang mengalir terus. Memiliki mobil begini, siapa itu kan gitu. Ditanya itu parkir di ini, ini mobil siapa di sini kan itu? Kamu anak siapa? Oh, anak Keleng dong. Ya. Oke, kita akan menikmati kekayaan di segala bidang. Ya, kan ultimate goal kita kan begitu. Loh betul enggak? Kita akan menikmati kekayaan di segala bidang. Kaya secara uang, kaya secara fisiologis, kaya secara spiritual, kaya secara sosial. Kita akan memiliki semuanya yang kita mau. Tetapi sebelum itu, ya sebelum saya tutup, banyak orang itu yang masih mempertanyakan, saya nggak mau deh Keling, saya nggak mau deh multilevel marketing, nggak gue banget deh. Itu profesi nggak bergengsi, itu profesi hanya untuk orang biasa kan gitu. Itu profesi yang orang tidak memiliki pekerjaan, itu profesi yang waktunya banyak.
banyak orang yang melihat bahwa ini profesi tidak bergengsi. Saya tunjukin aja di Yogyakarta. Ini profesi ini bergengsi kan gitu. Setiap Rabu, kami para Crown Ambassador di Yogyakarta, itu kami setiap Rabu jam 9 pagi, itu kebiasaan kami adalah olahraga kan gitu. Olahraganya apa? Kami main bulu tangkis. Ingat bab 7, ya, berpikir berjiwa besar bab 7, ubahlah lingkungan Anda, gunakan lingkungan yang sebelah nomor 1 kan gitu. Di situ ada Andang Priyadi, di situ ada Pak Heri Dewe kan gitu. Di situ kadang-kadang ada Pak Kelvin, di situ kadang-kadang ada Pak Mehmet, di situ kadang-kadang Elsis Jogja ngumpul semua di situ. Ada Pak Ikhwansah kan gitu, ngumpul di situ. Tetapi saya tunjukkan kepada Anda, apakah ini bergengsi atau tidak. Saya melihat gitu. Saya nongkrong di tempat olahraga itu, saya melihat pertama kali yang masuk kan begitu. Itu siapa? Crown Ambassador Platinum Leaders Club, Bapak Mehmet Ikar. Tapi mobilnya apa? Pajero Sport. Tukang donat yang katanya profesinya nggak bergengsi, tapi mobilnya Pajero. Oke, yang kedua, masuk ya Bapak Heri Dewe. Tukang PlayStation yang nggak bergengsi, tapi mobilnya apa? Mobilnya si Arfi. Ya, yang selanjutnya masuk lagi kan gitu. Pedagang roti bakar Bandung. Bapak Royal Crown Andang, profesinya nggak bergengsi, tapi mobilnya yang masuk Honda Accord. Itu bergengsi. Meskipun profesinya nggak bergengsi, tapi ujungnya bergengsi. Ini bergengsi. Hari ini pun saya nginep di Novotel. Anak saya renang hari ini, istri saya menikmati belanja. Ini yang akan kita nikmati ke depan. Tetapi dengan catatan, Anda memiliki agenda yang jelas di bisnis ini, ya, Anda berani berkorban, kata Pak Aryo tadi. Yang kedua, Anda bersabar. Yang selanjutnya adalah kenali pemimpin Anda. Anda bangun hubungan baik dengan downline maupun upline Anda. Kalau itu yang Anda lakukan terus-menerus, memang betul kata judul tadi itu, Anda membangun saluran pipa kekayaan. Oke, sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majulah bersama Kenny, masa depan yang cerah. Dan jangan kau pernah ragu, coba serta buktikan. Kelly, your globally. Untuk masa depan yang gemilang.